Kalau misalnya smartphone Huawei itu agak kurang populer di Indonesia, lain cerita sama produk wearables-nya nih. Bisa dibilang angka penjualan wearables-nya Huawei di Indonesia itu bagus banget loh. Bareng-bareng lah sama Xiaomi. Soalnya, wearables mereka itu bisa connect ke HP iOS dan juga Android. Jadinya bisa menjangkau target market yang lebih luas. Udah gitu, pilihan smart wearables-nya juga tergolong banyak dan tersedia dari harga yang paling affordable sampai yang premium banget juga itu ada. Dan kali ini, gue mau bahas seri smartwatch Huawei yang menurut gue bisa mencuri target market orang-orang yang lagi consider beli Apple Watch ataupun Samsung Galaxy Watch. Dan itu adalah Huawei Watch GT5 series. Khususnya Huawei Watch GT5 Pro yang udah gue pakai selama beberapa bulan terakhir barengan sama Apple Watch Ultra. Oke, daya tarik utama di Huawei Watch GT5 series itu menurut gue adalah desainnya yang nyerupain jam tangan klasik. Jadi, buat orang-orang yang pengen punya smartwatch yang bisa health dan fitness tracking, tapi tetap pengen punya looks yang mirip jam tangan beneran gitu ya, bukan kayak komputer berlayar yang ditempel ke tangan, menurut gue ya smartwatch ini yang paling gampang direkomendasiin buat orang-orang itu. Di varian yang gue cobain ini yaitu GT5 Pro 46mm warna black, dia tuh desainnya keren banget. Bodinya dibuat oktagonal dengan sudut yang lebih tegas dibanding versi yang non-pro. Dan di sini juga bodinya itu extend lagi sampai nutupin sambungan strap biar ngasih efek seamless gitu. Dan ini cocok banget sama rubber strap bawaannya yang garis motifnya itu nyambung gitu dari bodinya. Bikin overall desainnya itu berasa singular dan juga mewah. Ada juga varian warna titanium yang strapnya metal dan ada kayak motif bezel ring warna biru merah gitu ya, yang bikin kelihatan lebih mewah lagi dan juga ada efek seakan layarnya tuh full banget karena nggak ada bezel warna hitam. Cuma aja, numbering-numbering di bezel ringnya itu menurut gue pribadi bakal bikin keramaian, karena bakal nabrak sama numbering dari bodi luarnya dan juga numbering dari watch face-nya langsung. Personally, gue lebih suka yang black ini, karena desainnya lebih clean, bezelnya kayak motif garis-garis gitu aja. Jadi, menurut gue kalau dari segi desainnya sendiri, itu udah keren banget, dan ini juga bodinya udah pakai titanium, dan juga cover glass-nya itu udah pakai sapphire glass. Yang seperti kalian tahu, jam tangan itu paling bagusnya pakai kaca safir, karena bener-bener tahan gores. Gue juga suka sistem watch strapnya yang quick release, dan dia itu juga pakai ukuran strap yang sangat umum buat jam tangan cowok ya, di 22mm. Jadi banyak strap dari jam analog yang gue punya, itu juga bisa dipakein ke smartwatch ini. Walaupun desain yang locknya hooded atau tertutup kayak gini, itu tuh udah paling keren pakai rubber strap bawaannya deh. Ngomongin soal watch face, jujur gue nggak terlalu suka sama desain dari koleksi watch face bawaannya. Tapi tenang aja, ada banyak banget pilihan yang bisa kita download di aplikasi Huawei Health, dan actually gue nemuin beberapa yang menurut gue keren banget. Kayak yang gue pakai satu ini. Yang gue suka di Watch GT5 Pro ini juga adalah health metrics yang bisa di-track itu cukup banyak. Misalnya kalau yang udah biasa tuh ada data-data kayak heart rate dan juga saturasi oksigen dalam darah. Nah, GT5 Pro itu bisa tracking data yang lebih lagi, kayak ECG atau elektrokardiogram yang biasa dipakai buat evaluasi jantung, dan juga ada arterial stiffness. Yang ini aja gue baru tahu nih istilah ini, buat ngukur elastisitas dinding arteri. Yang biasanya, kalau ada penebalan, itu elastisitasnya bakalan berkurang, dan ini erat kaitannya dengan resiko stroke ataupun hipertensi. Terus dia juga bisa ngasih analisis pulse wave arrhythmia, yang bisa ngasih peringatan kalau kita punya masalah irama detak jantung yang abnormal. Ini contohnya gue udah pernah dapat notifikasi beberapa kali, kalau gue itu punya resiko irama detak jantung yang prematur. Terus kalau biasanya ada sleep tracking, dia itu juga ada tambahan tracking sleep breathing awareness, yang bisa ngasih info pernapasan waktu tidur yang berhubungan sama resiko sleep apnea atau gangguan pernapasan waktu tidur. Terus ada skin temperature sensor juga buat tracking suhu kulit, yang kalau nggak salah itu hubungannya sama menstrual health dan juga data temperatur ini, itu bisa dipakai untuk analisis perubahan kondisi tubuh kita dalam jangka panjang. Terus ada emotional well-being juga yang bisa nge-track kondisi emosional, kayak stres gitu ya. Walaupun dari pengalaman gue selama ini belum ada yang akurat-akurat banget sih, karena emosi itu subjektif. Tapi it's nice to have, karena dia itu nge-track berdasarkan data medis kayak heart rate buat ngejudge. Jadi sesekali kita bisa diingetin untuk take a breath kalau misalnya mereka mengira kita itu lagi under pressure atau ngerasa stres. Overall, gue suka Watch GT5 Pro ini metrik yang bisa di-track itu cukup banyak dibanding yang umum. Dan juga, metrik-metrik ini tuh ditampilkan dalam visual yang rapih, dan juga biasa ada rekomendasi-rekomendasi atau summary terhadap metrik yang diambil gitu. Jadi, nggak cuma ngasih data angka-angka aja, tapi ada semacam recommendation atau summary, biar kita tuh bisa tahu overall data yang udah diambil ini bisa menunjukkan kondisi apa dalam bahasa sehari-hari. Battery life juga jadi poin unggul dari smartwatch ini, yang tergolong panjang kalau misalnya dibandingin sama smartwatch kayak Apple Watch ataupun Samsung Galaxy Watch. Selama gue pakai smartwatch ini dengan settingan always on display-nya nyala, itu konsisten dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore turun 10%. Yang berarti 10 jam turun 10% dan sehari itu turun sekitar 24%.
Terus kalau gue pakai buat sleep tracking dengan nyalain sleep mode, itu baterainya cuma turun 2-3%. Jadi, battery life-nya ini bisa tahan sampai 4 hari dengan pemakaian gue yang AOD-nya itu nyala dan fitur trackingnya continuous. Yang cukup konsisten sama klaimnya Huawei yang bisa up to 5 hari kalau AOD-nya on. Chargingnya juga cukup cepat dengan 15 menit yang bisa dapat sekitar 35%. Dan untuk full charge sekitar 1 jam. Ngomongin soal fitur yang unik, Huawei Watch GT 5 Pro ini punya fitur golf yang mungkin saat video ini dibuat baru Huawei aja nih yang bikin secara native. Jadi kita bisa download map golf course tempat kita lagi main. Ini peta course di Indonesia yang udah banyak tersedia. Dan setelah di-download, kita bisa track data-data kita waktu lagi main. Dan juga kita bisa tampilin peta dari hole yang kita lagi mainin. Jadi kita bisa lihat konturnya, wind speed dan arah anginnya, dan lain-lain. Ini bakalan jadi fitur yang atraktif banget buat yang hobi ngegolf. Anyway, yang mungkin jadi deal breaker buat sebagian orang adalah Huawei Watch GT 5 Pro ini nggak bisa install aplikasi third party. Jadi fungsinya ini ya bener-bener sebatas dari aplikasi esensial yang udah ada di smartwatch-nya aja. Kalau gue sih sebenarnya selama pakai Apple Watch Ultra yang bisa install aplikasi third party, itu juga terbilang jarang pakainya. Tapi ya, kalau misalnya kalian ada usage khusus dari aplikasi third party, kayak misalnya mau lihat navigasi Google Maps sambil jalan di smartwatch, ya itu di Huawei Watch GT 5 Pro itu nggak bisa. Oh iya, nggak bisa install aplikasi third party di smartwatch-nya, itu bukan berarti Huawei Health nggak bisa terkoneksi sama aplikasi third party ya. Soalnya ternyata data-data yang di-track di smartwatch ini, itu setelah disinkronize ke Huawei Health, bisa di-connect juga ke aplikasi third party kayak Apple Health misalnya. Ini contohnya sleep tracking gua dari Huawei Watch yang kesinkronize ke Apple Health app. Dan aplikasi kayak Strava itu juga bisa connect sama Huawei Health buat share data-data yang udah di-track sama si Huawei Watch ini. Walaupun gue nggak tahu seberapa komplit data yang di-share di antara kedua aplikasi ini, soalnya gue bukan pengguna reguler Strava. Yang udah ada pengalaman soal ini boleh share juga ya di komen. Nah, kalau gue lihat di info-info dari reviewer yang lain, itu kalau pakai Android, telepon dari WhatsApp nggak bisa diangkat di Huawei Watch GT 5 Pro ini. Dan cuma bisa balas WA pakai keyboard di smartwatch-nya. Tapi yang menarik, gua yang ngetes smartwatch ini pakai iPhone, itu justru bisa angkat telepon WA call. Tapi malah nggak bisa balas WA pakai keyboard di smartwatch-nya. Soalnya pilihan waktu buka notifnya itu cuma delete notification. Lucu juga ya, ternyata implementasinya itu agak beda kalau dikonek ke iPhone ataupun Android. Terus di sini, panggilan telepon dari WA, itu nama yang nelfon akan muncul di notifikasi, tapi pas muncul pilihan reject atau angkat, itu nomornya nggak ada nama. Jadi, cuma panggilan telepon seluler yang pakai pulsa aja, yang nama kontaknya akan muncul. Agak disayangkan ya sebenarnya integrasi sama aplikasi pihak ketiga sama WA tuh agak kurang sempurna gitu. Huawei Watch GT 5 Pro varian yang gue cobain ini harga launchingnya di 5 juta, terus sekarang udah turun ke 4,6 juta. Dan bahkan kalau gue cari di Tokopedia, itu tuh bisa dapat harga 3,7 jutaan setelah pakai voucher diskon yang masing-masing akun tuh bisa beda-beda jumlah diskonnya. Buat gue, di harga segini, Huawei Watch GT 5 Pro ini pilihan yang solid ya. Buat yang nyari smartwatch yang desainnya klasik, dan juga mentingin aspek nggak perlu ngecas baterai tiap hari. Paling kekurangannya cuma nggak bisa install aplikasi third party aja, kayak smartwatch full featured, misalnya Apple Watch, ataupun smartwatch yang berbasis Wear OS. Tapi ya ketiadaan hal itu justru yang bikin battery life-nya bisa jadi lebih bagus. Karena ya cukup dipakai buat hal-hal yang esensial aja daripada ngejalanin OS yang lebih berat. Terus health tracking-nya itu juga terbilang lengkap dan komprehensif. Anyway, itu dulu aja guys sharing pendapat gue tentang Huawei Watch GT 5 Pro. Kalau misalnya kalian suka, boleh tolong like video ini dan jangan lupa subscribe ke Best Indo Tech buat review-review gadget menarik lainnya. Nama gue Edwin, I'll see you guys in our next video.